Teman-teman yang belum follow Ritonga TV Facebook Watch di follow ya. Dan yang belum subscribe YouTube Ritonga TV di subscribe, ingat nyalakan loncengnya. Terima kasih. Untuk belajar bahasa Mandarin yang mudah dan menyenangkan, tentu kita harus tahu karakteristiknya. Sebenarnya beberapa cara belajar bahasa Mandarin di bawah ini yang akan kita sampaikan merupakan hal-hal yang masih dasar, namun meski hal dasar, bukan berarti cara ini dapat disepelekan. Mempelajarinya dengan baik dan benar tetap diperlukan agar kamu bisa sukses dan lancar berbahasa Mandarin. Yang pertama, poin harus kita perhatikan. 1. Kenali nada dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang memiliki nada untuk membedakan persepsi dari makna, kata, dan kalimat. Hal ini berarti jika salah dalam penggunaan nada, maka arti yang diterima oleh pendengar akan berbeda dari apa yang penutur ucapkan. Dapat dikatakan bahwa mempelajari perbedaan nada penting agar dapat berbicara bahasa Mandarin dengan benar. Di dalam bahasa Mandarin ada 4 jenis nada berbeda yang perlu dipelajari. Berikut penjelasannya. 1. Nada 1 dalam bahasa Mandarin merupakan nada tinggi atau datar. Dalam melafalkan nada ini, kamu dapat mempertahankan nada untuk tetap datar tanpa peningkatan atau penurunan. Berikutnya, nada 2 disebut sebagai nada yang meningkat, sebab ketika harus melafalkan jenis nada ini, suaramu akan naik dari pengucapan dengan intonasi rendah yang kemudian meninggi. Kemudian nada 3 disebut sebagai nada yang melengkung dari atas ke bawah lalu naik lagi ke atas. Nada 1 ini mungkin agak cukup sulit untuk dipelajari dan dipraktikkan. Kemudian nada 4 merupakan nada yang menurun jika dilafalkan. Ketika mengucapkan kalimat dengan nada keempat, intonasi yang tadinya agak tinggi dilanjutkan dengan intonasi yang rendah. Mungkin memang agak sulit untuk mempelajari nada-nada ini sendiri. Biasanya nada-nada ini akan lebih mudah untuk diingat dengan meniru contoh dari guru atau tutor. Oleh sebab itu, tempat kursus bahasa Mandarin cukup penting untuk menguasai nada-nada ini. Kemudian pelajari dan kuasai pinyin. Pinyin merupakan ejaan dengan huruf Latin dalam bahasa Mandarin. Negara Cina memiliki banyak suku sehingga menyebabkan perbedaan pengucapan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan orang yang ingin belajar bahasa Mandarin, pemerintah Cina menciptakan sistem alfabet Mandarin dalam bentuk Latin yang disebut dengan pinyin. Sistem alfabet ini mampu mewakili setiap Hanzi agar lebih mudah dipelajari dan memudahkan sistem komunikasi serta menyatukan dan menyemakkan bahasa semua suku bangsa di Cina. Cara belajar bahasa Mandarin dengan menggunakan sistem alfabet pinyin diketahui lebih mudah diingat dan dilafalkan. Yang kemudian berlatih menulis menggunakan bahasa Mandarin. Penting untuk melatih cara menulis dalam bahasa Mandarin, sebab salah satu bagian dari menguasai suatu bahasa adalah mampu menggunakannya dengan baik dan benar. Semakin sering berlatih menulis menggunakan bahasa Mandarin, kemampuan menulisnya akan cepat meningkat dan juga mampu membantu metode menghafalkan kosakata dan bagaimana penggunaannya dalam bahasa Mandarin. Yang berikutnya, berlatih dan membiasakan diri mendengarkan bahasa Mandarin. Cara belajar selanjutnya yang cukup penting adalah berlatih mendengarkan pembicaraan dalam bahasa Mandarin. Hal ini diperlukan agar pendengaranmu semakin peka terhadap pelafalan nada yang ada dalam bahasa Mandarin. Berlatih dan membiasakan diri mendengarkan bahasa Mandarin bisa dilakukan di tempat kursus bahasa Mandarin. Namun, kamu juga dapat meningkatkan kemampuan dengan belajar sendiri dan mendengarkan lagu-lagu bahasa Mandarin, rekaman suara berbahasa Mandarin, atau juga menonton film-film yang berbahasa Mandarin. Yang berikutnya, berlatih menggunakan bahasa Mandarin dalam keseharian. Menggunakan bahasa Mandarin dalam keseharian akan membantumu dalam melancarkan kemampuan berbicara. Jadi cara belajar bahasa Mandarin yang satu ini cukup penting untuk dilakukan guna meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarin.
memang mungkin agak sulit untuk memperhatikan bahasa Mandarin dalam keseharian, apalagi di Indonesia yang pengguna bahasa Mandarinnya belum terlalu banyak. Yang kemudian mengenal beberapa kosakata bahasa Mandarin atau Cina. Beberapa kosakata yang penting perlu digunakan dalam bahasa sehari-hari adalah beberapa kosakata ini. Ni hao yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan halo. Untuk penulisan hurufnya dalam bahasa Mandarin akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat di layarnya. Nah, yang kemudian Ni Jiao Senme Mingzi yang artinya adalah siapa nama Anda. Untuk penulisan hurufnya dalam bahasa Mandarin akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat di layarnya. Kemudian Ni Hao Ma yang artinya adalah apa kabar. Untuk penulisan hurufnya dalam bahasa Mandarin akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat di layar. Kemudian Ni Zaizu Senme yang dalam bahasa Indonesia diucapkan sebagai apa yang sedang Anda lakukan. Untuk penulisan hurufnya dalam bahasa Mandarin akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat di layar. Xie yang artinya adalah terima kasih. Untuk penulisan hurufnya dalam bahasa Mandarin akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat di layar. Bikeki yang artinya sama-sama. Untuk penulisan hurufnya dapat dilihat di layar. Za Oshang Hao yang artinya adalah selamat pagi. Untuk penulisan hurufnya bisa dilihat di layar. Xiao Hao yang artinya adalah selamat siang atau sore. Untuk penulisan hurufnya dapat dilihat di layar. Wan Sang Hao yang artinya adalah selamat malam. Untuk penulisan hurufnya bisa dilihat di layar. Ni Zeren Zenme Husi yang artinya ada apa denganmu. Untuk penulisan hurufnya dalam bahasa Mandarin akan berbentuk seperti ini, bisa dilihat di layar. Ni Hao Ma yang artinya adalah apakah kamu baik saja. Untuk penulisan hurufnya bisa dilihat di layar. Wo Hen Hao yang artinya adalah aku baik-baik saja, bisa dilihat di layar penulisan hurufnya. Jai Jian yang artinya adalah selamat tinggal, bisa dilihat di layar penulisan hurufnya dalam Mandarin. Zhao Jizi yang artinya adalah hati-hati, untuk penulisan hurufnya bisa dilihat di layar. Nah, dari beberapa kosakata di atas, kamu hafalkan untuk melancarkan kemampuan bahasa Mandarinmu. Beberapa kosakata itu biasanya akan sering muncul dalam percakapan Mandarin sehari-hari. Baik, terima kasih. Supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat video pelajaran bahasa Mandarinnya, mohon untuk bantuannya di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.